Kemudian dilanjutkan dengan tolabul ilmi yang tadi disampaikan oleh moderator Bapak Haji Sugeng Darwanto. Baiklah, sudah mulai. Saya tak menghadap ke layar saja ya. Di bidang neurologi, penyebab kematian pertama ya. Stroke itu adalah gangguan vaskuler, jadi gangguan aliran darah ke otak. Kalau bukan karena gangguan aliran darah ke otak berarti bukan stroke. Karena bisa saya katakan tadi itu bisa karena tumor, bisa karena radang, bisa karena trauma ya. 62,3% disebabkan oleh sumbatan pembuluh darah otak ya. Kemudian yang 37,7% berupa perdarahan otak. Kenapa terjadi perdarahan? Karena pembuluh darah otaknya pecah sehingga suplai darah ke jaringan otak jadi berkurang. Demikian juga halnya dengan sumbatan. Sumbatan juga begitu. Jadi akibat aliran darahnya tidak lancar sehingga otak mengalami proses kematian jaringan. Seperti kalau tanaman jagung 3 bulan tidak disiram oleh air, maka lama-lama jagungnya akan mati ya. Demikian juga dengan otak kita ya. Angka kematiannya kalau karena sumbatan 18,4%, karena perdarahan itu 56,4%. Kemungkinan daripada penyakit stroke yang dirawat di rumah sakit, satu tidak tertolong jiwanya, artinya langsung meninggal dunia, atau dirawat beberapa hari meninggal dunia. Yang kedua tertolong sembuh sempurna ya. Yang ketiga tertolong tapi cacat. Makanya kita lihat di jalan kadang-kadang ada orang jalan kakinya pincang ya. Itu adalah yang tertolong tapi cacat. Ya, slide berikut. Ini adalah bangunan otak kita ya, yang ini, di mana mendapatkan suplai darah. Ya. Yang pertama adalah karena sumbatan. Jadi ini adalah bekuan yang menyebabkan sumbatan aliran darah sehingga darah yang mencapai ke otak tinggal sedikit. Yang kedua ini adalah pembuluh darahnya pecah ya, perdarahan. Perdarahan akibatnya juga sama seperti sumbatan, jadi suplai darah yang ke otak berkurang. Di samping itu juga bocornya darah ke jaringan otak menyebabkan gangguan daripada fungsi sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh otak kita ya. Ya, slide berikut. Jadi ini pembagian stroke. Jadi ada sumbatan, ada perdarahan. Yang sumbatan ini berupa trombotik. Jadi memang di sini ada bekuan darah, ya. Bekuan darah menyebabkan sumbatan sehingga aliran dari bawah ke atas terhalang oleh adanya bekuan ini, sehingga suplai darah ke otak ini jadi berkurang. Ini emboli. Emboli itu artinya ada komponen bekuan darah yang ikut aliran darah otak kemudian menyumbat di pembuluh darah otak. Ya. Yang berikutnya adalah perdarahan. Jadi perdarahan ini pembuluh darah otaknya pecah ya. Pecah sehingga suplai darah ke sana minimal atau tidak ada. Di samping itu akibat bocornya darah ke jaringan otak menyebabkan gangguan sinyal daripada otak kita itu terganggu ya. Kalau perdarahannya sangat hebat ya, itu bisa menekan batang otak, di mana batang otak itu pusat kesadaran kita. Sehingga kebanyakan kalau perdarahan sangat hebat itu kesadarannya menurun sampai koma ya. Sampai koma. Kalau dan arachnoid ini adalah adanya pembuluh darah di luar otak. Ya, slide berikut.
Slide berikut. Kita bicara mengenai otak itu sendiri ya, bahwa otak kita itu beratnya 1.200 sampai 1.400 gram. Jadi kira-kira ya sedikit ya dibanding tubuh kita yang 80 kilo mungkin ya. Akan tetapi otak kita ini paling rakus untuk membutuhkan suplai darah. Jadi kebutuhan serat otak kita itu adalah 800 cc oksigen, 100 gram glukosa, 100 cc darah per menit ya. Jadi otak kita membutuhkan 800 cc oksigen, 100 gram glukosa, dan 100 cc darah. Itu kira-kira sama dengan 20% dari curah jantung per menit ya. Jadi kalau ada gangguan di sekitar kebutuhan ini tidak terpenuhi sesuai dengan sunatullah ya, maka akan terjadi gangguan ya. Kemudian otak itu di dalam rongga kepala yang dikelilingi oleh cairan otak ya. Fungsi otak itu ada 4. Fungsi sensorik itu artinya kalau kita dicubit merasakan sakit ya. Kalau ditusuk merasakan nyeri, itu sensorik. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi motorik. Fungsi motorik adalah yang menggerakkan kita dari rumah ke masjid, itu motorik ya. Yang ketiga, fungsi otonom. Fungsi otonom adalah yang sifatnya spontan, artinya di luar kesadaran kita, akan tetapi tetap akan berfungsi dengan terus-menerus. Misalnya untuk memompa darah, fungsi jantung, fungsi paru-paru. Kalau fungsi otonom kita berhenti ya wassalam ya, berarti meninggal dunia ya. Yang keempat adalah fungsi luhur. Fungsi luhur itu meliputi kecerdasan, kemampuan berbahasa, ekspresi senang, susah, sedih, dan seterusnya, itu fungsi luhur ya. Jadi ini fungsi otak. Ya, slide berikut. Ini adalah otak kita ya. Ini potongan dari apa ya? Iris. Jadi setiap jaringan otak punya peranan untuk mempersarafi organ tubuh kita ya. Seperti misalnya lidah. Lidah ini pusatnya di sini. Kemudian tangan dan kaki itu di sini. Kelamin di sini. Kaki di sini. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sekitar bangunan ini, maka akan bergejala seperti dengan organ yang ada di sini ya. Jadi untuk menepis bahwa kalau dirangsang kakinya akan kena jantung, kena apa itu tidak. Ternyata bahwa setiap otak, bagian otak di sini mempersarafi bagian-bagian tertentu dari tubuh kita ya. Kalau di bagian depan ini pusat motorik, yang di belakang ini pusat sensorik ya. Ya, slide berikut. Ini adalah mekanismenya. Jadi yang ini adalah perdarahan. Biasanya perdarahan itu diakibatkan pada orang yang sudah terbiasa dengan tekanan darah yang tinggi. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan ujung pembuluh darah itu akan menggelembung, menipis seperti kalau kayak balon ditiup ya. Dengan kenaikan tekanan darah 10 sampai 20 ml air raksa pecah. Pertama kali nyeri kepala. Terus bagian tubuh tertentu berat, ngeblat, mati terakhir. Kalau perdarahannya sangat banyak ya. Kalau perdarahannya cuma 20 cc ya enggak apa-apa. Karena ada pasien yang perdarahan 20 cc sadar ya. Ini sumbatan ya. Sumbatan ini ada bekuan darah di sini nih. Sehingga suplai darah
yang ke sana terputus. Yang kedua, penebalan dinding pembuluh darah ini. Ini adalah plak kolesterol, di mana pada orang dengan kolesterol sangat tinggi, ini dindingnya menebal, sehingga aliran darahnya terhalang. Kemudian adanya komposisi darah yang berubah, ya. Misalnya pada anemia atau darah terlalu kental, ya. Pada anemia itu HB-nya berarti sangat rendah. Sedangkan pada HB itu hemoglobin itu mengikat oksigen. Seperti pada yang di sebelumnya itu bahwa otak itu membutuhkan oksigen 800 cc per menit. Jadi kalau misalnya ini terjadi, ya, maka oksigenasi otak terganggu. Bisa juga pada orang dengan penyakit paru obstruktif menaun, ya, PPOK, di mana oksigenasi yang kita hirup dari udara luar tidak bisa masuk dalam darah karena alveolinya itu sudah mengalami atrofi, mengecil, sehingga aliran oksigen yang dari udara luar tidak masuk ke dalam darah, sehingga timbul gangguan. Atau adalah terlalu kental, misalnya hemoglobinnya sampai di atas 20, sehingga terjadi aliran lambat, ya. Ini adalah akibat gangguan jantung, di mana jantung sebagai pompa, di mana 20% dari otak kita memerlukan darah, ya. Misalnya pada penyakit jantung koroner, ya, yang sering yang saya dikonsul dokter spesialis jantung, itu penyakit jantung koroner atau gangguan irama jantung, ya. Ya, slide berikut. Ini adalah gejala dan tanda, ya. Biasanya mengenai separuh anggota gerak. Bisa satu sisi, misalnya kanan atau kiri, ya. Kalau yang anggota gerak mulai dari lemah sampai lumpuh. Itu yang kalau yang terganggu motoriknya. Kalau yang terkena bagian sensorik bisa mulai tebel artinya tidak merasa sama sekali, ya, atau geringgingen, semutan, ya. Itu kalau anggota gerak. Bisa juga mulutnya merot, ini merot. Kemudian bicaranya pelo atau kesulitan menelan. Jadi kalau dikasih makan minum balik kesedak, ya, itu ada gangguan di saraf menelan, ya. Makanya kalau dengan gangguan menelan, pasien biasanya saya pasangi selang dari hidung masuk lambung. Soalnya kalau dipaksakan makan minum, ya, masuk paru-paru, matilah orang itu, ya. Pernah ada pasien saya rawat itu, saya suruh pasang selang nggak mau. Sama mantunya dikasih buah naga, naganya masuk paru-paru, matilah dia. Bukan karena buahnya tapi naganya. Akhirnya mantunya menyesal seumur hidup, ya. Wong sudah tahu nggak bisa nelen, dipaksa minum buah naga, masuk paru-paru, ya wassalam. Ya, saya berikut. Jadi ini adalah seperti tadi, separuh badan kurang merasa, kesemutan, rasa terbakar seperti kena cabai, lemah, lumpuh, lidah mencong, sulit menelan, bila makan minum tersedak, gangguan bahasa atau bicara pelo, sulit berbahasa, bicara tidak lancar, bicara tidak karuan. Ini kadang-kadang bagi orang awam seolah gangguan jiwa, ya. Bicara pelo karena lidahnya deviasi, jadi lidahnya tidak lancar. Kemudian sulit berbahasa atau afasia. Jadi pada orang dengan sakit stroke itu untuk ngomong tidak bisa, karena pusat bicaranya di otak sebelah kiri terkena. Jadi kalau kita kan orang muslim, ya. Jadi oleh orang tua kita itu diajari untuk menggunakan anggota gerak kanan, makan, minum, ngambil sesuatu. Akhirnya otak yang berkembang adalah otak sebelah kiri.
Sebetulnya otak sebelah kanan juga ada pusat bicara. Akan tetapi pusat bicara berkembang sesuai dengan aktivitas anggota gerak kita. Jadi kalau kita terbiasa pakai anggota gerak kanan, maka yang berkembang pusat bicara adalah sebelah kiri. Beda sama Lindan, pemain bulu tangkis Cina yang kidal itu. Dia kan kiri ya. Yang berkembang otak sebelah kanan. Ya, slide berikut.